سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Mulai dari nikmat hidup masih Allah berikan. Itu pertanda ketika Allah masih memberikan nikmat hidup, berarti Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal. Ketika hari ini kita masih hidup, itu pertanda Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tobat dari dosa. Karena banyak orang yang tak lagi hidup, maka mereka takkan pernah bisa beramal, takkan pernah bisa bertaubat, mereka yang sudah tak lagi hidup. Allah masih memberikan nikmat itu, nikmat hidup kepada kita. Bahkan bukan hanya hidup Allah beri nikmat, Allah beri nikmat kita sehat. Sehingga dengan sehat itu pertandanya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyempurnakan amal. Banyak orang hidup tapi sakit sehingga tak bisa sempurna amal. Kita hidup, kita sehat, berarti diberi kesempatan untuk bisa menyempurnakan amal. Bukan hanya diberi nikmat sehat, Allah beri nikmat iman kepada kita. Banyak orang hidup sehat tapi tak beriman, kafir. Kita diberi nikmat iman oleh Allah. Yang dengan nikmat iman ini menjadi sebab dapat rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah inilah kita berhak masuk ke surganya Allah. Maka inilah penting kita mengingat-ingat nikmat agar mudah mensyukuri nikmat kepada yang maha memberi nikmat. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tak pandai bersyukur dengan nikmat yang sedikit, itu tanda dia takkan pandai bersyukur dengan nikmat yang banyak.
Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita saling mengingatkan untuk senantiasa menguatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi ajarkan, alaika bitaqwallah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Fa innahu jami'u kulli khair. Karena takwa itu adalah pengumpul seluruh kebaikan-kebaikan. Maka Allah perintahkan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, kata Allah. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, kita akan mengambil tema tentang di antara orang-orang yang celaka. Dalam satu riwayat disebutkan, alamatus syaqawah arba'ah. Tanda orang celaka itu ada 4. Maka ketika kita termasuk salah satu dari 4 ini, itulah disebut celaka. Siapa dan apa tanda celaka? Pertama, nisyanu dzunub al-madiyah wa indallahi mahfuzah. Tanda celaka itu adalah melupakan dosa, sementara Allah takkan pernah melupakan dosa kita. Dosa itu selalu dijaga oleh Allah. Maka inilah celaka. Siapa orang yang celaka? Yang melupakan dosa. Apa celakanya ketika kita melupakan dosa? Betapa banyak kita akan kembali mengulang-ulang dosa. Bahkan mengulang dosa-dosa yang sama di hari yang sama. Karena kita melupakan dosa. Sehingga dengan melupakan dosa terus kita menambah dosa. La saghair ma'a istimrar wa istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dia akan jadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau senantiasa kita beristighfar. Allah ampuni itu dosa. Maka berarti sebaliknya. Agar tidak celaka, alamatus sa'adah. Agar kita tidak celaka, biar selamat. Maka dibaliklah. Apa itu? Zikruz dzunub al-madiyah. Banyak-banyaklah mengingat-ingat dosa. Sehingga dengan banyak mengingat dosa, kita tentu tak akan berani mengulang dan menambah dosa. Maka lebih baik merasa diri banyak dosa daripada merasa diri banyak pahala. Ketika kita merasa banyak dosa, tentu kita tak akan berani menambah dosa. Tentu dengan mengingat bahwa kita banyak dosa, kita terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengampuni dosa kita. Maka ini biar selamat mengingat dosa. Agar tidak terus mengulang dosa. Dengan mengingat dosa terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat dosa kita takut untuk kembali terjerumus kepada dosa yang sama. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, apa tanda celaka dan siapa dia? Zikrul hasanat al-madiyah. Mengingat-ingat kebaikan yang telah dia lakukan. Falam yadri amruddat am kubirat. Tapi kita tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Maka inilah celakanya. Mengingat-ingat kebaikan. Sementara kita tidak pernah tahu kebaikan itu apakah diterima oleh Allah ataukah jangan-jangan ditolak oleh Allah. Apa celakanya mengingat kebaikan? Celakanya ketika kita mengingat kebaikan yang telah kita lakukan, kita akan berhenti dalam satu kebaikan. Kita tak ada semangat untuk kembali mengulang kebaikan. Karena kita sudah merasa berbuat kebaikan. Maka celaka ketika mengingat kebaikan.
Maka sebaliknya, biar selamat alamatus sa'adah, biar selamat nisyanul hasanat al-madiyah. Lupakanlah kebaikan yang pernah kita lakukan. Agar terus kita merasa diri ini belum baik. Sehingga kita terus untuk berusaha menjadi baik. Kemudian untuk berbuat baik. Sehingga kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba kita dalam kebaikan. Kemudian jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, siapa orang yang celaka itu dan apa tandanya? Wa nazru ila man fawqahu fid dunya. Melihat yang di atasnya dalam perkara dunia. Jadi siapa yang celaka? Ketika dalam urusan dunia, dia akan terus melihat orang yang lebih di atasnya dalam urusan dunia. Apa celakanya? Ketika kita melihat yang di atas kita dalam bagian dalam perkara dunia, kita tidak akan pernah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ketika kita terus melihat yang di atas kita dalam perkara dunia, kita akan terus menjadi orang kufur. Karena membandingkan dunia dengan yang di atas kita, kita lupa kepada Allah. Karena kita tidak pandai bersyukur. Ketika hari ini kita punya motor misalnya, urusan dunia kita lihat yang di atas, maka kita bandingkan diri kita dengan yang punya mobil. Apa yang terjadi? Celaka kita. Sehingga kita lupa bersyukur dari motor yang kita miliki. Terus kita berharap mobil, kita lupa motor yang kita miliki. Maka celaka ketika dalam urusan dunia kita melihat yang di atas kita. Celakanya kita akan jadi kufur nikmat. Lupa kepada Allah yang maha memberi nikmat. Maka orang sengsara itu bukan yang tak dapat nikmat sesungguhnya. Tapi orang sengsara itu adalah orang yang tak pandai bersyukur atas nikmat. Maka sengsara dia. Betapa banyak orang yang diberi nikmat berlimpah dalam perkara dunia. Tapi tak pandai bersyukur. Justru menjadikan dirinya menderita dari nikmat. Kan hakikatnya yang menderita bukan tak dapat nikmat, tapi tak pandai bersyukur dengan nikmat. Maka berarti sebaliknya biar selamat alamatus sa'adah. Kebalikannya adalah wa nazru ila man dunahu fid dunya. Lihat yang di bawah kita dalam urusan dunia. Lihat yang di bawah kita dalam urusan dunia. Katakanlah mungkin yang punya motor. Lihat yang di bawahnya yang hanya mungkin punya sepeda. Sehingga apa? Selamatnya. Kita akan mudah pandai untuk bersyukur. Dalam urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Semiskin-miskin kita pasti ada yang lebih miskin dari kita. Sesusah-susah kita pasti ada yang lebih susah dari kita. Sehingga kita akan mudah mensyukuri nikmat Allah. Maka biar selamat dalam perkara dunia, lihatlah yang di bawah kita. Selanjutnya yang keempat. Siapa yang celaka dan apa tandanya? Kebalikannya. Wa nazru ila man fawqahu. Wa nazru man ila man dunahu fid din. Melihat di bawahnya dalam urusan agama. Dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, dia lihat yang di bawah dia. Apa celakanya? Celakanya kita tidak punya semangat untuk mendapatkan akhirat. Ketika membandingkan dalam perkara agama yang di bawah kita, celaka. Si A tak pernah sholat, tapi si A sehat. Doa yang dia kabulkan dapat. Apa yang dia inginkan hajatnya terpenuhi, terkabulkan. Tak pernah sholat si A, tak pernah ke masjid si A. Membandingkan agama yang di bawahnya. Sehingga kita pun malas. Tak punya semangat untuk beramal. Ini celakanya. Maka sebaliknya, biar selamat. Jangan pernah melihat yang di bawah kita dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Tapi biar selamat, lihatlah yang lebih
di atas kita. Si A rajin ke masjid, aku harus lebih rajin. Si A rajin sedekahnya, aku harus lebih rajin. Si A hebat baca Qurannya, aku harus lebih hebat. Maka adalah perlombaan dalam beragama. Sehingga kita semangat untuk berbuat kebaikan. Ketika membandingkan agama yang di atas kita, ada kekuatan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Itulah selamat. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah tanda celaka dan sebaliknya tanda selamat. Kecelakaan itu ketika yang pertama kita melupakan dosa. Sementara Allah tak pernah lupa dengan dosa kita. Mari sering-sering mengingat, merasalah diri ini banyak dosa. Sehingga kita mudah untuk senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, celaka itu ketika dia banyak mengingat kebaikannya. Maka biar selamat, lupakan kebaikan. Kebaikan itu kerjakan, lupakan. Kerjakan, lupakan. Maka biar selamat, sehingga kita terus untuk senantiasa berbuat baik. Dan celaka yang ketiga tandanya adalah melihat yang di atasnya dalam urusan dunia. Maka dia tak akan pandai bersyukur kepada Allah. Membandingkan dunia dengan yang di atasnya. Maka biar selamat, balikkan itu. Lihatlah dalam urusan dunia yang di bawah kita. Sehingga kita mudah mensyukuri nikmat. Dan tanda celaka keempat, dalam perkara agama, dalam urusan akhirat, dia lihat yang di bawah dia. Celakanya, maka dia tidak akan pernah semangat untuk beramal. Karena membandingkan yang di bawahnya dalam urusan agama. Maka biar selamat, lihat yang di atas kita, yang lebih dari kita dalam perkara agamanya. Semoga kita terhindar dari tanda-tanda yang disebut dalam hadis ini, tanda-tanda orang celaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث